Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rosita dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 22821800008. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester 5 pada mata kuliah Kimia Anorganik 3 dengan dosen pengampu Ibu Indah Langitasari, SPD MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ikatan valensi pada pembentukan senyawa kompleks tanpa melibatkan proses eksitasi. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan istilah-istilah berikut. Teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut ini mengenai konsep dasar ikatan valensi. Nah, istilah yang pertama dalam konsep dasar ikatan valensi yaitu ikatan valensi. Nah, ikatan valensi ini merupakan teori dasar yang digunakan untuk menjelaskan ikatan kimia atom dalam suatu molekul yang dimana ikatan valensi ini menjelaskan pasangan elektron melalui orbital yang tumpang tindih yang biasanya ditemukan pada orbital s, orbital p, dan orbital d. Nah, kemudian istilah yang kedua yaitu ada hibridisasi. Hibridisasi ini merupakan proses pembentukan orbital hibrida-hibrida yang tingkat energinya yang sama melalui kombinasi linear orbital-orbital yang berbeda dengan tingkat energi yang berbeda juga yang terdapat dalam satu atom. Nah, kemudian ada istilahnya yang ketiga itu eksitasi yang akan kita bahas. Nah, eksitasi ini merupakan transisi elektron dari satu orbital ke orbital lain yang tingkat energinya lebih tinggi. Kemudian eksitasi juga merupakan proses yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkat energi elektronik suatu atom dan ion dan tingkat energi keadaan dasar dari keadaan tingkat dasar ke tingkat membahas senyawa kompleks tanpa proses adanya eksitasi. Nah, sebelum memahami lebih lanjut, kita harus memahami langkah-langkah pembentukan senyawa kompleks tanpa proses eksitasi, yaitu langkah yang pertama itu kita harus menuliskan konfigurasi elektron dari atom pusat pada keadaan dasar. Nah, yang kedua kita harus menuliskan konfigurasi elektron dari atom pusat pada keadaan hibridisasi. Nah, langkah yang ketiga itu kita harus menuliskan konfigurasi elektron dari atom pusat sesudah adanya donasi pasangan-pasangan elektron bebas dari ligan-ligan. Nah, di sini saya mempunyai dua contoh pembentukan senyawa kompleks tanpa adanya proses eksitasi. Yang pertama terjadi pada senyawa kompleks NiCl4,2-. Nah, jadi langkah yang pertama itu kan kita menuliskan konfigurasi elektron dari atom pusat, yaitu di sini atom pusatnya Ni. Ni ini memiliki nomor atom sebanyak 28. Nah, kita tuliskan Ar sebanyak 18, kemudian sisanya 4s2 dan 3d8. Nah, berhubung atom Ni ini memiliki atau melepaskan 2 elektron, maka 4s2 sebagai kulit luar dia tuh melepaskan elektronnya. Jadi sisanya 4s0 dan 3d8. Nah, karena setelah 3d8 maka di situ ada 4p, p-nya 0 ya. Nah, kemudian kita masuk keadaan dasar. Biasa kita turunkan AR-nya dan di sana ada kolom orbital 3d8. Jadi di situ terisi sebanyak 8. Nah, kemudian 4s0 dan 3p0. Nah, masuk ke ion Ni 2+ keadaan hibridisasi. Nah, biasa kita turunkan AR dan di bawahnya itu ada orbital 3d8 dan hibridisasinya sp3. Nah, di dalam hibridisasi ini padahal di situ ada elektron yang tidak berpasangan, akan tetapi di sini ion Cl4- lah yang akan mengisi karena Cl- itu memiliki elektron bebas yang dapat menyumbangkan ke dalam ion Ni yang bisa digunakan secara bersamaan sehingga dia tidak mengalami eksitasi, jadi langsung terhibridisasi. Nah, kemudian masuk ke dalam Ni2+ dalam NiCl4,2-. Jadi hasilnya 4 Ar, kemudian orbitalnya 8, kemudian di sana terisi penuh sebanyak elektron bebasnya dari si ligan dari Cl-. Nah, kemudian ada contoh yang kedua.
yaitu terjadi pada senyawa kompleks AgCN2-. Nah, jadi seperti yang tadi, kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu dari atom pusatnya, yaitu Ag+. Nah, Ag itu memiliki nomor atom sebanyak 47. Nah, jadi kita bisa menuliskan Kr dan sisanya itu 4d10 dan 5s1. Nah, di sini berhubung si Ag+ itu melepaskan elektron sebanyak 1, jadi 5s sebagai kulit terluar, jadi dia itu melepaskan sebanyak 1, jadi sisanya 4d10 dan 5s0. Nah, masuk ke ion Ag+ dalam keadaan dasar, yaitu Kr, kita turunkan, kemudian elektron penuh 4d10, 5-nya ada sisanya 5s0 dan 5p0. Nah, kemudian kita ion Ag+ dalam keadaan hibridisasi, kita turunkan kembali Ar dan elektron penuh, ada kolom orbital di sana, dan hibridisasinya sp karena dia itu terisi full ya. Jadi masuk ke dalam ion Ag+ dalam AgCl2- yaitu Kr, dan di sana terisi penuh, kita turunkan. Nah, jadi di sana ada sp itu kan 2 ya. Nah, jadi dia itu memiliki si 2 pasangan elektron bebas dari ligan Cn. Nah, jadi senyawa kompleks pada pembentukan ini dia itu sifatnya diamagnetik karena senyawa kompleks AgCN2- ini ditunjukkan dengan berpasangannya semua elektron yang terdapat pada atom pusatnya. Mungkin dari dua contoh yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa pada pembentukan senyawa kompleks yang tidak melibatkan proses eksitasi itu dihasilkan yang bersifat paramagnetik dan diamagnetik. Nah, mungkin itu saja video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.